Selamat malam BNS Squad. Kita bertemu lagi di BNS Mirror Misteri Horor. Percaya atau tidak, mereka ada. Malam hari ini saya kedatangan seorang tamu yang memiliki kemampuan sebagai medium. Mungkin di antara kita ada yang masih belum terlalu paham apa itu medium. Tapi untuk teman-teman yang mengaku dirinya seorang indigo, pasti sangat paham betul apa yang dimaksud dengan menjadi medium. Yang mana tubuh dan raganya dipinjamkan atau dipakai oleh makhluk astral, entah untuk menyampaikan sesuatu, tapi juga hati-hati karena tentu juga punya efek yang kurang baik bagi si medium itu sendiri. Dan saat ini saya akan langsung memperkenalkan tamu saya, ada Bruce Angelo Louis Comans. Selamat malam. Malam Kak. Apa kabar? Baik. Panggilan akrabnya baiknya saya panggilnya? Lebih akrabnya Bruce. Bruce saja ya? Bruce. Baik. Bruce ini adalah remaja ya, kalau mau bilang remaja ya. Yeah. Usia 17 tahun ya saat ini di bangku SMA. Yeah. Ya. Dan dari usia pertama hingga 17 tahun, tentu menjadi sebuah atau suatu medium itu di usia yang masih sangat muda ini pasti terjadi bukan langsung secara tiba-tiba kan. Yeah. Ada proses yang kamu harus jalani dulu dan hadapi dulu kan. Yeah. Nah, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu asal mulanya, permulaan awal, bagaimana sampai kamu merasa sepertinya saya medium, atau kepekaan kamu itu mulai muncul sejak kapan sebenarnya? Sebenarnya untuk kemampuan dalam melihat sosok itu sudah dari kecil. Tapi waktu kecil itu cuma untuk melihat dan merasakan keberadaan sosok-sosok. Untuk medium sendiri dimulai dari setelah ulang tahun yang ke-17 tahun. Baru-baru dong? Iya, baru. Dari ulang tahun itu, langgar seminggu itu mulai ada sesuatu yang aneh dari rasa badan. Kayak ada sesuatu yang terbuka. Awalnya muncul suara-suara aneh yang bisa mendengar sosok-sosok ini berbicara itu. Tapi semakin lama, semakin sesuatu lagi yang terbuka di dalam badan. Akhirnya seperti ada pintu yang terbuka. Dan mulai dari situ akhirnya kalau sadar kalau kemampuan medium itu ada. Sebenarnya kan tidak segampang itu ya kita langsung men-tagline diri kita bahwa saya punya kemampuan medium dan lain sebagainya. Tadi disampaikan oleh Bruce bahwa setelah usia 17 tahun ya, setelah ulang tahun baru kemudian ada beberapa kepekaan lagi yang sensitivitasnya makin tinggi gitu lah ibaratnya kayak gitu ya. Iya. Memangnya sebelum 17 tahun ini, sebelum ulang tahun, yang bisa dilakukan hanya melihat dan merasakan kehadiran, maksudnya gimana? Itu dari kecil kan, hanya bisa melihat para sosok dan merasakan keberadaan mereka. Entah itu dari emosinya mereka sendiri atau jahilnya mereka kan. Untuk medium itu ya sebenarnya mulai dari sebelum ulang tahun. Itu dari barang sedikit merasa sakit, apalagi untuk titik yang di bagian ini. Karena kan titik masuknya kalau untuk aku sendiri kan dari bagian ini. Pundak ya? Yeah. Belakang. Jadi mulai dari situ itu mulai merasakan sakit dan mulai bisa untuk saling bertransfer emosi. Jadi kalau misalnya ketemu ada sosok yang sedih atau penuh dengan amarah, itu rasa emosinya mereka bisa tersambung. Akhirnya bisa muncul rasa itu juga. Waktu pertama kali itu di rumah, lagi di kamar, tiba-tiba ada sosok cewek datang dalam keadaan hamil. Itu membagi emosinya yang sedih karena tidak terima dengan apa yang dia derita dan apa yang dilakukan oleh sang pelaku sampai akhirnya dia begitu. Dari situ rasa sedihnya tertransfer ke aku. Dan situ langsung spontan nangis. Itu nangis yang sejadi-jadinya sampai orang rumah sendiri tuh heran. Ya mulai dari situ. Itu sebulan sebelum ulang tahun. Sosok yang kamu lihat pertama kali apa? Itu waktu masih kecil, ada sosok cewek. Waktu lagi main, terus ada suara anak ayam. Ikutlah ke lorong itu. Memang gelap sekali. Lorong yang cukup terkenal untuk para kalangan orang Kupang ya, karena memang banyak kejadian mistis di situ. Jadi ikut suara anak ayam sampai lorong itu memang ada anak ayamnya. Tapi pada saat sudah ketemu,
tiba-tiba hilang anak ayam itu. Terus suasananya menjadi sangat pekat hitam, kayak tiba-tiba ini pintu keluar itu adalah. Pas angkat kepala ke atas itu sudah ada sosok ini wanita yang merayap di atas tembok dengan berlumuran darah, dengan rambut gimbal, dengan badan yang sudah patah-patah, mau menerkam. Tapi setelah itu ini memori yang Beb punya sendiri itu hilang sampai situ, kepotong sampai situ. Pernah cari tahu kenapa? Pernah cari tahu, coba telusuri sendiri tapi susah. Itu usia berapa tuh waktu itu? Masih ingat? 4-5 tahun. Kamu ingatannya kuat sekali ya, di usia 4-5 tahun sangat mengingat sekali kejadian itu ya? Iya. Oke, baik. Dan kemudian ada sosok apa lagi yang mulai kamu lihat setelah, itu kan tiba-tiba memori kamu berhenti sampai di situ? Iya. Mulai kembali diikutin lagi atau melihat sosok lagi di usia berapa lagi setelah itu? Mulai dari situ sampai hari ini. Oke, apalagi selain sosok Wewe Gombel yang kamu lihat itu? Lebih banyak sosok-sosok yang dipakai untuk media santet. Karena memang keluarga sendiri sering dikirimi oleh sosok-sosok seperti itu kan. Pelangi ya? Iya. Yang sering kamu lihat. Seperti apa? Biasanya paling banyak itu siluman ular. Sosok nyai ular ataupun kera putih. Itu yang paling banyak ini sering dilihat. Karena sering dikirim itu. Karena sering dikirim ya, kayak gitu. Dan apa dampaknya buat kamu? Yang kamu merasa begitu dengan apa yang kamu miliki, kamu bisa. Kita belum bicara soal medium ya, itu masih agak jauh dulu. Kita bicara soal mulai dari hal melihat sosok, merasakan dampaknya buat kamu sendiri. Apa yang kamu rasa? Apa ada perubahan secara psikologi mungkin atau gimana? Untuk secara psikologi ada. Ini sadar juga kalau sifat, karena itu sifatnya semakin berubah. Seperti apa? Dulu kamu gimana, sekarang kamu gimana, apa itu yang berubah? Dulu mungkin agak yang periang atau suka canda, sekarang lebih tertutup atau lebih menyendiri karena kan lebih fokus interaksinya ini langsungnya ke daun kan para sosok ini dibandingkan dengan para manusia gitu. Jadi kalau misalnya karena kan lebih sering ketemu sosok-sosok negatif, jadinya rasa auranya mereka tersambung itu buat sonde nyaman, badan sakit seperti itu. Sampai setiap malam pun susah untuk tidur. Oke, terlepas dari itu, setelah 1 bulan sebelum kamu ulang tahun, kan tadi kamu bilang bertemu dengan sosok perempuan yang punya aura negatif begitulah, menceritakan bagaimana kejadian dia meninggal dan lain sebagainya, dan itu membuat mentransfer kesedihan itu ke kamu gitu ya. Kamu berbicara dengan dia, berkomunikasi dengan dia. Waktu itu mulai berkomunikasi kapan? Setelah itu ulang tahun itu. Ulang tahun itu. Mulai adanya seminggu sebelum medium itu mulai. Oke, bagaimana kamu bisa menyadari bahwa sepertinya ada sesuatu yang terbuka dalam diri saya begitu? Sepertinya saya telinga saya makin peka, sensitivitas saya makin naik. Bagaimana kamu menyadari hal itu? Itu setiap kali tidur sih. Setiap kali tidur selalu mendapatkan mimpi kayak pindah ke suatu tempat yang gelap hitam, tapi di depan itu selalu ada pintu berwarna putih yang semakin hari semakin berlebar terbuka. Dari situ mulai sensitivitas semakin naik, akhirnya ini medium itu bisa. Kamu melihat sebuah pintu, makin mendekat, makin percaya, kemudian langsung ya, kayak terbuka gitu ya. Itu setelah kamu 17 tahun ya, mulai makin pesat begitu ya, sensitivitas kamu merasa seperti itu. Terus kamu bicara soal, sebelum ke medium lagi nih ya, karena kan ini bicara soal meminjamkan raga gitu, dan itu kan harus ada persetujuan kamu juga, dan tidak segampang itu prosesnya ya. Karena kan kamu akan mengalami kesakitan, satu, fisiknya juga akan pegal-pegal dan lain sebagainya. Kemudian juga secara psikologis kamu akan terganggu dengan emosi yang mereka bawa. Nah, dari pengalaman kamu mulai dari kamu melihat yang pertama sampai dengan saat ini, apa yang kamu pelajari sehingga itu membuat kamu jadi punya barir atau cara kamu sendiri untuk tidak sampai terhanyut dengan hal itu? Karena berbahaya loh kalau sering. Kalau ketemu kan setiap hari kan ketemu sosok seperti itu kan, itu bagaimana supaya bisa memilah. Pertama melihat masa lalunya mereka dulu dengan secara aura. Kalau menurut itu ini positif, bisa diajak berkomunikasi. Tapi kalau memang dari awal sudah merasakan kalau itu aura negatif, itu sudah di cut sama sekali. Ini mau ada interaksi untuk itu. Bagaimana kamu membedakan aura negatif dan positif? Merasakan secara auranya mereka, secara energinya mereka. Yang kamu lihat seperti apa? Kalau kebanyakan dari aura mereka itu lihatnya dari masalahnya mereka.
Jadi mengintip sedikit dari memori yang masih mereka punya. Bagaimana cara kamu mengintip memori mereka? Sebenarnya bisa untuk melihat dengan membuka sedikit ini dari aura mereka. Tapi itu tergantung juga dari ini sosok ini sendiri mau ditujukan atau tidak. Gitu. Interaksi kamu untuk berbicara dengan mereka seperti apa? Untuk masalah menyentuh aura mereka, membuka aura mereka, dan interaksi untuk mereka setuju atau tidak, itu dari mana dan seperti apa? Pertama itu ini diajak ini komunikasi dulu, ajak ini saling sapa, saling ngobrol pertama. Terus kalau mulai udah agak terbuka satu sama lain, itu barulah mulai sama-sama bisa saling membuka diri untuk bisa melihat aura dan saling menunjukkan memori yang lama yang mereka punya. Artinya kamu tidak bisa langsung plok lihat, oh ini aura jelek, ini aura positif, ini aura negatif gitu ya. Berarti harus ada komunikasi dulu dong. Iya. Oke, berarti kamu tidak langsung bisa melihat kan auranya. Kamu komunikasi dulu, baru kamu bisa tahu, oh ini auranya jelek atau auranya baik. Begitu, itu yang kamu lakukan. Iya. Melihat langsung tidak bisa ya. Iya. Kan biasa aura itu ada warnanya. Arwah pun juga memiliki kan kayak gitu. Kita bisa tahu dari sisi warna. Tapi kalau kamu harus komunikasi dulu, berarti energi kamu akan terbuang lebih banyak dong. Iya, betul. Kamu merasa seperti apa itu? Selama berkomunikasi, pas energinya terkuras. Itu barang sudah semakin pegal. Rasa di dalam energi sendiri mulai terkuras habis karena sama sekali kan membuka wifi terus ada yang mengkoneksikan ya. Jadi kayak ditarik sinyalnya terus, akhirnya semakin lama berkomunikasi semakin energi ditarik semakin lemas, semakin pegal. Kamu bisa membaca maksud mereka nggak ingin berkomunikasi dengan kamu tuh apa? Bisa. Artinya artinya sekarang di sini kamu lebih banyak membuka diri gitu ya. Siapa aja yuk, kayak kamu tadi bilang kamu tuh wifi tuh, siapa aja boleh nih pakai free wifi ya. Yeah. Berarti kamu nih free wifi lah ibaratnya, nggak pakai password, nggak pakai apa, orang bisa pakai suka hati saat ini ya. Yeah. Nah itu kan sangat berbahaya sebenarnya loh Bruce. Iya, karena memang dengan hal itu banyak sosok negatif yang setiap hari datang untuk coba manipulatif, untuk embel-embel mau memakai badan gitu. Jadi dengan itu setiap hari itu belajar memilah untuk buat belajar juga untuk buat perisai untuk bisa sedikit menjauhkan dong. Bagaimana? Kamu belajar dari mana sih? Kamu belajar membuat perisai itu kamu belajarnya dari mana? Itu belajar sendiri sih secara individu. Karena nggak segampang itu gitu kan, dan iya memang. Dan kita manusia terbuka gitu, dan itu kamu levelnya harus meditasi yang sekian banyak dulu baru bisa seperti itu kan, setahu saya ya kayak gitu. Jadi tidak langsung plak bisa aja gitu. Takutnya kamu masih di area manipulatif nih oleh arwah-arwah ini gitu, karena kamu masih sangat muda sekali, dengan biasanya di usia 17 tahun akhir balik magnetnya itu akan lebih besar daya untuk sebagai pusat untuk mereka bisa berkumpul ke kamu gitu kan ya. Kalau aku lihat kamu memang orangnya peka gitu sih, aku lihat orangnya memang peka. Dari pengalaman yang kamu cerita sampai dengan saat ini, bahkan setelah ulang tahun kamu, kepekaan ini terakhir kamu bertemu sama sosok kapan? Sosok astral? Baru tadi siang. Tadi siang? Iya. Oke, apa yang dia sampaikan? Prajurit di Belanda sih, zaman dulu yang untuk datang ke penjajahan di sini di Kupang. Itu datang karena untuk orang yang punya kemampuan seperti ini kan pastinya mereka kan kayak heran gitu kan. Jadi datang untuk mendekat, untuk coba mencari tahu. Akhirnya coba berkomunikasi dengan dia karena rasa cukup positif. Dicoba komunikasi, sedikit melihat dia masa lalu. Jadi tadi sempat berkomunikasi juga. Dan itu memang lagi di sekolah. Cara kamu melihat masa lalu mereka itu seperti apa? Yang muncul dalam benak kamu seperti apa juga? Itu seperti sedang menonton video yang kayak di depan saya televisi yang terus ada video muncul, itu menonton masa lalunya mereka. Seperti apa cara kamu terkoneksi dengan masa lalu itu? Apakah ada sisi di mana kamu berdiam diri atau menutup mata atau seperti apa? Cukup fokus untuk rasa aura mereka. Fokus rasa terus akhirnya mulai membuka sedikit, akhirnya terbuka dan memori itu muncul. Karena biasanya kita
ditempelin dulu gitu, baru kita bisa melihat. Jadi koneksinya itu adalah ketika kita mengizinkan mereka untuk menggunakan raga kita gitu. Kalau hanya sekedar komunikasi biasanya sih mereka cerita, tapi kalau untuk kita melihat memori masa lalu mereka itu ketika mereka sudah terkoneksi dulu dengan kita, dalam arti kata menempel dulu nih sama kita gitu. Nggak masuk sih raganya, nempel aja biasa kayak gitu. Kamu lebih sering nempel atau dimasukin dulu? Nempel dulu. Nempel ya? Oke, baik. Jadi bukan mereka langsung kamu izinin untuk minjem raga kamu, karena itu akan sangat berbahaya gitu. Jadi nempel aja ya. Biasanya mereka nempel aja. Kalau boleh tahu, kamu merasa seperti apa ketika mereka menempel sama kamu? Badannya berat sih. Mau beraktivitas susah karena berat, kayak udah terlanjut berat, akhirnya sudah magar untuk membuat sesuatu. Baru mulai sakit karena ditempel terus kan, kayak digantung di sini gitu. Baik, kamu lihat nggak? Kadang ada lihat, kadang sih aneh. Oh ya, jadi kadang mereka izinkan kamu melihat, kamu bisa lihat, tapi kadang tidak bisa melihat, kamu nggak bisa melihat juga ya. Oke, menarik sih sebenarnya. Jadi kemampuan yang kamu miliki, kepekaan yang kamu miliki ini, cuman masalahnya tadi melihat masa lalu ini nih, yang sebenarnya nggak semua orang bisa, dan itu juga butuh proses, nggak bisa langsung kayak gitu aja. Even sekalipun itu gift ya, sekalipun itu gift juga tetap ada prosesnya, mulai dari meditasi, kemudian pembukaan cakra dan aura kayak gitu. Itu diasah baru kemudian bisa kayak gitu. Nah, kamu tergolong unik sih kalau emang sampai itu bisa terjadi sama kamu gitu. Ada sosok yang selalu ngikutin kamu? Mungkin dari keluarga tahu kamu seperti ini? Tahu. Tahu ya? Iya. Karena memang untuk ini turunan juga. Oh, turunan. Dari keluarga bapak. Oh, keluarga bapak kenapa tuh? Bapak juga ini sebenarnya bisa seperti ini, tapi ini belum sampai tahap medium. Bisa merasakan, melihat mereka. Jadi dari situ akhirnya turun menurun jadinya. Oke, akhirnya kamu dan bapak juga mengakui itu. Keluarga mengakui kemampuan kamu juga bahwa kamu bisa gitu. Pernah digunakan untuk apa aja? Belum sampai yang terlalu berat sih untuk menolong orang, kan masih harus hati-hati dulu. Jadi kamu di sini hanya main-main aja gitu? Main-main aja gitu, coba-coba aja gitu, ngasah-ngasah aja gitu? Iya. Bahaya loh itu, hati-hati loh sebenarnya. Baik, ada satu lagi yang menarik tentang sosok teman astral kamu ya. Siapa namanya? Martino. Nah, saya juga penasaran seperti apa teman astralnya Bruce ini yang katanya selalu nemenin dia, namanya Martino. Kita akan bahas tentang Martino setelah yang satu ini.